Selamat pagi, siang, malam Bapak Marsudi dan Bapak Abimanyu. Pada video kali ini kami kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai tugas akhir manajemen information system. Nah, masuk ke latar belakang, seperti yang kita ketahui, manajemen information system atau yang biasa disebut sistem informasi retail ini merupakan salah satu hal penting yang dibutuhkan dalam suatu bisnis untuk mengambil suatu keputusan. Selain itu, dengan menggunakan sistem informasi pengelolaan dan pemanfaatan data akan lebih maksimal. Dalam organisasi paling kecil sekalipun, sistem informasi menjadi suatu hal yang harus diperhatikan karena berkaitan dengan pengelolaan kegiatan serta data. Nah, tujuannya adalah untuk memecahkan berbagai masalah dalam bisnis. Nah, presentasi kali ini kelompok memilih perusahaan startup yaitu teman startup. Oke, jadi teman startup sendiri itu dibangun pada bulan Maret tahun 2020. Nah, filosofi dinamai teman startup itu karena mereka percaya bahwa sebagai teman, dengan mendapatkan kepercayaan orang-orang, teman startup dapat mendengarkan sekaligus memberikan nasihat tentang segala masalah yang sedang dihadapi. Selain itu, teman startup juga percaya bahwa saling belajar dan juga bertukar pikiran merupakan kunci dalam kesuksesan. Nah, teman startup ini sebuah wadah yang disalurkan melalui media sosial dengan tujuan untuk meningkatkan ilmu dan juga pengetahuan banyak orang tentang bisnis, manajemen, pemasaran, legalitas, dan juga masih banyak lainnya. Nggak hanya itu aja, namun teman startup juga ingin menjadi wadah yang didasarkan komunitas untuk membahas bisnis mengenai seluruh informasi terbaru, berita terkini, fakta pembelajaran, dan berbagi di wadah online teman startup, yaitu ada di Instagram, TikTok, YouTube, podcast, serta berbagai macam aktivitas lainnya kayak seminar dan juga workshop. Jadi teman startup ini selalu berusaha untuk melayani dan juga memenuhi segala kebutuhan UMKM dan memiliki afiliasi yang berpengalaman dan terakurasi, sangat berantusias dalam membantu segala bisnis untuk menjadi lebih baik. Nah, visinya ini menjadi platform terdepan dan juga terpercaya bagi pemilik bisnis dengan membantu perjalanan mereka dan menjalankan strategi mereka di setiap aspek bisnis. Misinya untuk menjadi sahabat bagi pemilik usaha kecil dengan berbagi informasi serta wawasan tentang cara mengelola bisnis, membangun platform yang praktis dan bermanfaat bagi komunitas usaha kecil, dan juga menjadi platform yang terpercaya bagi para pemilik bisnis untuk menceritakan perjalanan mereka dalam menjalankan bisnis. Next. Selanjutnya, dalam menggali informasi dengan teman startup ini, kami mewawancarai Kak Levino Krisdeni, di mana yaitu selaku CEO atau co-founder dari teman startup. Kak Levino ini bekerja sama dengan PIC dari divisi lain seperti marketing, media atau konten, atau financing, dan divisi lainnya. Lalu dia juga memastikan kalau teman startup itu berjalan lancar sesuai dengan tujuannya. Pendidikan dari Kalevino itu sendiri bukan jurusan bisnis dari angkatan tahun 2015 dari Universitas Prasetya Mulia. Next. Oke, masuk ke hasil wawancara. Yang pertama adalah penerapan aspek operasional. Nah, bisa dikatakan teman startup sendiri merupakan startup baru. Nah, mereka sendiri masih menggunakan sistem informasi standar mereka. Nah, ada yang pertama dari segi operasional internal, teman startup sendiri menggunakan Notion. Nah, Notion ini berguna untuk membantu teman startup dalam menyusun jadwal serta to-do list yang harus dikerjakan pada saat itu. Kemudian, untuk media komunikasi internal antar tim, teman startup menggunakan WhatsApp. Nah, dari sisi media, teman startup memiliki kebutuhan konten yang cukup tinggi. Maka dari itu, teman startup menggunakan Google Drive untuk memudahkan tim dalam mengecek dan memindahkan konten. Untuk mencatat pembukuan, teman startup menggunakan Journal ID. Oke, untuk aspek pemasaran, terdapat divisi marketing yang bertugas untuk memastikan serta memantau seluruh kegiatan sosial media dari teman startup itu sendiri. Nah, untuk mengukur campaign, teman startup itu menggunakan data dari setiap post yang diunggah di sosial media Instagram dan melihatnya dari insight, like, dan juga reach. Tim teman startup juga selalu mengadakan rapat mingguan setiap hari Senin, di mana setiap PIC-nya itu bakal mempresentasikan output setiap minggunya, apakah ada kenaikan reach atau mencari tahu konten seperti apa sih yang paling tepat untuk meningkatkan reach dari teman
startup itu sendiri. Nah, terus habis itu teman startup juga menggunakan ads dan juga mencatat dari data Facebook Ads dan juga mengukurnya lewat jumlah klik untuk mengetahui targeting yang paling tepat gitu. Teman startup juga menggunakan social blade untuk mengukur engagement rate dari teman startup itu sendiri. Dan nggak lupa untuk selalu bandingin dengan akun benchmark lainnya untuk mastiin bahwa setiap minggunya tuh teman startup itu selalu memiliki kemajuan. Next. Oke, next. Untuk analisis penerapan sistem manajemen informasi dari teman startup, teknologi hardware yang digunakan dari teman startup sendiri itu untuk menunjang seluruh aktivitasnya, itu mulai dari laptop, wifi, printer, terus ada juga TV untuk bagian editing karena mungkin ukurannya yang cukup besar sehingga lebih detail. Terus juga ada kamera yang digunakan untuk proses pembuatan konten di YouTube seperti untuk podcast. Terus ada teknologi seperti lighting atau pencahayaan dan perangkat-perangkat lain untuk kebutuhan di studio. Nah, untuk softwarenya itu sendiri, teman startup ini menggunakan aplikasi WhatsApp yang digunakan untuk komunikasi atau interaksi antara anggota dalam aktivitas atau kegiatan sehari-harinya. Selain itu, untuk penyimpanan konten untuk media sosial itu disimpan di dalam software Google Drive. Terus untuk mengatur produktivitasnya, teman startup ini menggunakan aplikasi Notion, di mana dalam Notion tersebut terdapat beberapa laman seperti personal home, lightweight to-dos, notes and draft, dan weekly agenda. Jadi setiap anggota itu bisa masukkan seluruh pekerjaan yang perlu mereka selesaikan, terus juga bisa masukkan agenda-agenda mingguan. Jadi jadwal yang mereka miliki itu bisa lebih teratur. Terus untuk di dalam divisi financing, teman startup ini menggunakan journal.id sebagai alat dalam mempermudah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan keuangannya, mulai dari pencetakan invoice atau faktur, terus pengecekan inventory, terus bisa juga sampai pencatatan transaksi dan pembuatan laporan keuangannya, di mana ini sangat mudah, cepat, dan juga data yang diakses di journal.id ini juga secara real time. Jadi lalu untuk penggunaan software dari teman startup ini memang tidak sekompleks dari perusahaan besar, tetapi menurut Calvino ini semua itu tetap harus memiliki SOP agar proses kerja dari penggunaan software itu sendiri itu harus lebih teratur dan bisa memberikan hasil yang lebih baik juga. Next. Nah, untuk dampak sekaligus kelebihan dan kekurangan dari penerapan sistem ini, kelebihannya yang pertama itu tentu saja membuat seluruh pekerjaan itu menjadi praktis, mudah, dan cepat. Contohnya itu ketika mengupload konten di YouTube, di mana harus tuh melewati beberapa tahap mulai dari editing. Nah, kalau dengan bantuan software Google Drive ini, video yang hasil dari rekaman tersebut tuh bisa diupload ke dalam sistem tersebut, dan setiap divisi itu dapat dengan mudah mengedit videonya. Jadi semua proses itu bisa dikerjakan secara paralel, jadi lebih memangkas waktu. Terus walaupun punya kelebihan, pasti nggak lepas dari kekurangannya, di mana praktisan yang ditawarkan dari penggunaan teknologi yang cenderung membuat pengguna itu menjadi terlena dan meremehkan setiap proses-proses kecil. Contohnya mungkin waktu salah satu anggota teman startup itu merasa sudah menyimpan konten-konten itu di dalam software Google Drive dengan baik, tapi ketika dibutuhkan dan dicek kembali, konten tersebut ternyata hilang karena mungkin kepraktisannya itu membuat keteledorannya tidak teliti lagi gitu. Next. Oke, jadi adanya pandemi malah berdampak positif kepada teman startup karena semua aspek harus shifting ke digital, sehingga teman startup dapat berdiri dan berkembang dengan baik karena mengandalkan sistem teknologi di hampir semua kegiatan bisnisnya. Masyarakat banyak yang menggunakan alat digital juga, sehingga teman startup juga dengan mudah memberikan jasa serta melakukan marketing dengan memanfaatkan banyak teknologi untuk menarik target market, yaitu small business owners. Kegiatan operasional juga tidak terhalang karena menggunakan banyak software digital, sehingga tim dari mereka dapat bekerja secara jarak jauh. Lalu narasumber kami juga berpendapat bahwa semua aktivitas bisnis menjadi lebih efektif dan efisien dengan memanfaatkan sistem teknologi. Next.
Nah, selanjutnya penerapan MIS semasa pandemi COVID-19. Seperti yang tadi Karen sudah jelaskan, dikarenakan situasi pandemi COVID-19, konsumsi digital masyarakat meningkat sehingga bisnis di bidang digital juga memiliki peluang untuk memperluas pangsa pasar. Kalevino juga memanfaatkan peluang tersebut untuk memulai dan masuk ke dalam industri bisnis digital dengan mendirikan teman startup. Nah, pekerjaan dilakukan dengan sistem work from home semasa PSBB dan kemudian hybrid setelah masa PSBB selesai. Masing-masing anggota mengerjakan tugas sesuai dengan job desk dan standar operasional yang berlaku. Teman Startup merupakan sebuah internet-based bisnis sehingga hampir seluruh kegiatannya sudah dibantu dengan sistem teknologi. Seluruh kegiatan bisnis dari Teman Startup terhubung dengan IT tools, baik dari segi operasional, pemasaran, dan keuangan, dengan menggunakan aplikasi seperti WhatsApp untuk berkomunikasi, Notion untuk mengatur schedule dan menunjang produktivitas, Breadcrumbs untuk kegiatan webinar, Google Drive untuk penyimpanan data konten, dan Journal ID untuk pencatatan keuangan. Next. Lalu kesimpulan dari presentasi kami adalah, pertama, narasumber kami berkata bahwa keberadaan manajemen information system itu sangat membantu teman startup dalam semua bidang. Di bidang operasional, teman startup ini memanfaatkan Google Docs, Sheets, Drive, dan Notion yang merupakan all-in-one workspace untuk menjadi catatan yang memudahkan pekerjaan. Lalu untuk marketing, menggunakan Social Blade untuk mengukur engagement rate. Lalu untuk keuangan, menggunakan Journal ID untuk pencatatan inventory dan laporan keuangan. Lalu untuk human resource, itu bisa terkendali karena adanya pembagian job desk yang jelas dan dapat berkomunikasi dengan menggunakan WhatsApp. Lalu dengan sistem yang dipakai, teman startup bisa memangkas biaya, waktu, dan energi yang cukup besar. Dan adanya pandemi itu memberikan dampak positif bagi teman startup karena konsumsi digital target market itu meningkat. Walaupun ada sedikit kendala, yaitu SOP yang kurang jelas, saran dari kelompok untuk mengatasi kendala tersebut adalah supaya teman startup memberikan SOP yang jelas dan training ulang bagi setiap divisi supaya dapat menggunakan software dengan benar, serta meminimalisir kesalahan yang ada. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.